Assalamualaikum semuanya. Cuma modal 7.500 kalian bisa buat sate cilor 25 tusuk. Ini tuh walaupun udah dingin gak keras sama sekali, cocok banget dijadiin ide bisnis ataupun di frozen ya teman-teman ya. Apalagi udah masuk musim penghujan kayak gini, kalian pasti butuh yang anget-anget. Buat kalian yang bingung-bingung, mending buat ini aja. Modal ekonomis, hasilnya bener-bener enak banget. Resepnya simple dan pasti ada di rumah kalian. Yang penasaran ditonton sampai habis. Langsung aja di langkah pertama. Di sini aku udah siapin teflon. Aku bakalan masukin 125 gram tepung terigu. Di sini aku ada garam. Untuk garamnya aku pakai setengah sendok teh. Royco, untuk Royco ayamnya ini aku pakai 1 sendok teh. Kalau mau ditambahin daun bawang boleh ya, tinggal disesuaikan aja sama selera. Cuman di sini aku nggak pakai daun bawang, cukup 2 siung bawang putih yang aku serut pakai serutan keju. Kalau teman-teman nggak punya serutan keju, boleh banget dihalusin sampai dia benar-benar halus ya. Ini cuman aku tuh nyari simpelnya aja gitu loh teman-teman. Kalau teman-teman gak punya dan butuh rekomendasi serutan keju, kalian bisa langsung aja cek link di deskripsi. Ini bawangnya udah aku serut, tinggal kita masukin air ya. Di sini untuk airnya kurang lebih aku pakai 300 ml. Ini sekalian aku ngebersihin parutan kejunya. Caranya seperti di video aja ya teman-teman ya. Masukin airnya bertahap ya, biar nanti adonannya nggak bergerindil. Teman-teman bisa lihat sendiri. Ini tuh aku nuang sambil ngaduk gitu loh. Dan di sini aku tuh pakai teflon anti lengket ya teman-teman ya, biar tepungnya nggak nempel-nempel di teflonnya. Jadi aku butuh teflon anti lengket. Kalau teman-teman butuh rekomendasi teflon anti lengket yang harganya di bawah 100.000, kalian bisa langsung aja cek linknya di deskripsi. Aku bakalan kasih rekomendasi di sana. Ini kalau adonannya udah kecampur, ini kita langsung aja masak ya teman-teman ya. Ini dimasak pakai api sedang aja sambil terus diaduk sampai si adonannya mateng. Ini walaupun sedikit bergerindil nggak masalah, nanti kalau dia udah mulai panas dia bakal larut sendiri. Jadi walaupun bergerindil tipis-tipis kayak ini nggak perlu disaring ya teman-teman ya. Cukup langsung dimasak terus diaduk-aduk terus seperti di video sampai dia tuh menggumpal. Ini perlahan adonannya udah mulai menggumpal. Pokoknya kalau teman-teman pakai apinya yang kecil, adonannya tuh nggak cepet menggumpal. Jadi kita tuh tetap santai gitu loh teman-teman ngaduknya, nggak terlalu terburu-buru. Dan kalau kayak gini tuh pasti matangnya bakalan merata sih. Soalnya kalau apinya terlalu gede, itu tuh rawan kayak mateng sebagian gitu loh teman-teman. Jadi di sini pas ngaduknya apinya dijaga pakai api yang super kecil aja. Aku saranin kalau teman-teman masaknya pakai teflon anti lengket kayak gini, ngaduknya pakai spatula silikon kayak gini ya, biar anti lengketnya tuh nggak rusak gitu loh teman-teman. Soalnya kan ini lembut banget ya. Jadi kalau teman-teman butuh rekomendasi spatula silikon juga seperti yang aku punya, kalian bisa langsung aja cek rekomendasinya di deskripsi ya. Aku bakalan kasih semua link produk yang aku pakai di deskripsi. Jadi kalau kalian tertarik, kalian bisa langsung aja cek deskripsi aku. Ini teman-teman bisa lihat sendiri adonannya tuh udah mulai menggumpal gitu. Ini matangnya udah merata. Kalau menurut teman-teman matangnya udah merata seperti ini, kita langsung aja angkat ya teman-teman ya. Keadaan adonannya masih panas kayak gini, kita bisa langsung aja tambahin 125 gram tepung tapioka. Jadi di sini tepung terigu sama tepung tapiokanya aku pakainya 1:1 ya. Ini kalau tepung tapiokanya udah masuk, kita langsung aja aduk sampai semuanya merata. Pelan-pelan aja teman-teman, soalnya kan ini masih panas banget. Jadi ngaduknya juga harus pakai spatula. Soalnya kalau langsung ngaduk pakai tangan, insya Allah tangan kalian gak bakalan selamat. Ini sebenarnya kalau wadahnya lebih gede, kita ngaduknya juga lebih cepat gitu loh teman-teman. Cuman karena aku tuh nggak mau
pindah wadah gitu kan, lagi hemat wadah biar cucian nggak banyak, jadi agak riwah. Jadi kalau teman-teman nggak peduli sama cucian, ini boleh ngaduknya di baskom yang gede. Dan ini udah kecampur ya teman-teman ya, kalian bisa lihat sendiri adonannya agak sedikit lengket. Kalau menurut teman-teman adonannya sedikit lengket, kita tinggal kasih taburan tepung tapioka sedikit aja di tangan. Setelah itu kita langsung aja ambil secubit, secubitnya kecil aja teman-teman. Tuh kayak gini aja kita bulet-buletin, kurang lebih ukurannya tuh kayak seujung jempol gitu loh, jadi nggak kecil banget dan nggak gede banget, pokoknya seukuran cilok lah ya teman-teman ya. Kita ulangin sekali lagi, kita ambil secubit aja, kita buletin. Tuh kayak gini aja nih. Lakukan hal yang sama sampai semua adonannya habis ya teman-teman ya. Ini tuh kelihatannya sedikit, tapi satu resep ini tuh jadinya nanti bakalan banyak banget. Kalau ditusuk-tusuk isi 5, ini tuh bisa jadi 25 tusuk. Dan ini dia hasilnya setelah aku buletin semuanya. Masya Allah banyak banget ya teman-teman ya. Kalau udah seperti ini, kita langsung aja didihin air secukupnya aja, jangan terlalu banyak-banyak. Jangan lupa ditambahin minyak ya, biar nanti ciloknya tuh nggak nempel satu sama lain. Jadi ini aku masukin aja minyak secukupnya. Boleh disendokin, boleh langsung ya, tapi kalau teman-teman pengen tahu takarannya ya pakai kurang lebih 2 sendok makan aja cukup. Kalau udah mendidih seperti ini, kita bisa langsung aja masukin cilok yang udah kita bulet-buletin tadi. Tuh kayak gini aja ya. Kita masak sampai si ciloknya ngapung. Ini setelah masuk kita aduk sebentar ya teman-teman ya, kita aduk sebentar biar dia nggak nempel. Dan setelah dia ngapung, kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Kalau udah ngapung semua, kita langsung aja tiriskan. Setelah ditiriskan, kita tunggu sampai benar-benar dingin. Setelah dingin, kita langsung aja siapin tusuk sate dan kita langsung aja tusuk-tusuk ciloknya. Caranya seperti di video aja ya teman-teman ya. Ini kalau teman-teman pengen lebih ekonomis, bisa diisi sesuai selera kalian. Di sini aku bakalan isi 5 aja. Sebenarnya 3 aja udah cukup, cuman menurut aku kalau panjang kayak gini bagus nggak sih? Tuh. Ini kita tusuk semuanya sampai habis ya. Ini tuh ciloknya bener-bener super lembut dan gurih banget teman-teman. Ini walaupun kita masukin ke dalam kulkas, tinggal diangetin aja, dia tuh pasti bakalan lembut banget. Dan walaupun nggak dimasukin, maksud aku walaupun dia nggak diangetin, walaupun keadaan masih dingin, maksud aku udah dingin gitu kan, udah seharian, dia tuh tetep empuk teman-teman. Pokoknya ini cilok cocok banget dijadiin cilor. Jadi kalau teman-teman pengen buka usaha cilor, pakai resep ini aja untuk ciloknya, dijamin mantul. Ini udah aku tusuk semuanya, udah aku hitung juga jadinya 25 piece. Setelah ditusuk seperti ini, kita bisa langsung aja ceplok telur ya teman-teman ya. Namanya juga sate cilor, pasti harus ada telurnya. Di sini aku udah siapin 2 butir telur ukuran kecil-kecil. Ini telurnya lagi emang kecil-kecil banget ya. Ini jadi aku pecahinnya 2 butir kayak gini. Boleh ditambahin royco ataupun garam sesuai selera. Cuman di sini aku nggak pakai keduanya ya. Jadi langsung aja telurnya aku kocok. Dan sate ciloknya aku masukin seperti ini tuh. Dan kalau udah, kita langsung aja siap goreng. Aku ada tips supaya kalian hemat minyak gitu teman-teman. Ini penggorengannya tuh agak dimiringin gitu loh. Cuman ini sebenarnya tuh kayak gini aja nih, tinggal dimiringin kayak gini. Kalau emang tusuk sate kalian panjang-panjang, kalian bisa pakai tips ini ya. Cuman di sini tusuk sate aku tuh pendek-pendek teman-teman. Jadi walaupun nggak dimiringin, sebenarnya ciloknya masih bisa kegoreng sih, tapi ya nggak apa-apa. Ini buat tips kalian aja yang tusuk satenya panjang-panjang dan susah digoreng pakai minyak sedikit. Jadi penggorengannya tinggal dimiringin aja, terus kita masukin cilor yang udah kita balur telur tadi ke minyak panas kayak gini. Jadi walaupun minyaknya panas, dia nggak bakalan meledak ya teman-teman ya. Kayak gini aja. Diulangin 2 sampai 3 kali boleh. Ini di sini
aku celupin juga aku siram gitu loh teman-teman, biar tebel gitu telurnya. Tapi tergantung aja ya, kalau teman-teman pengen hemat telur dicelupin aja, nggak perlu disiram ya. Ini untuk ngegorengnya aku pakai api gede, dan ini sebagian aku siram-siram di atasnya kayak gini biar tebel tuh. Cuman kalau disiram-siram kayak gini jadi nggak adil gitu loh teman-teman, ada yang tebel ada yang tipis tuh, kalian bisa lihat sendiri. Jadi kalau disiram telurnya tuh ngegumpal, jadi aku saranin banget dicelup aja ya. Ini aku celup-celupin aja kayak gini teman-teman, biar dia tuh lebih tebel. Soalnya kalau telurnya lebih tebel lebih mantul nggak sih? Tapi ini balik lagi ke selera ya. Dan ini biar nggak ngeganggu, aku tiriskan aja dulu semuanya, aku masukin ke dalam telur. Pokoknya ngegoreng ini tuh seenak kalian aja teman-teman, dikreasikan aja. Untuk resep ciloknya ini anti gagal banget sih. Seriusan, ini tuh tusuk sate aku terlalu pendek, jadi kalian bisa lihat sendiri. Ini tuh walaupun minyak aku sedikit dia tetap tenggelam gitu, tapi nggak masalah. Kita celup-celupin aja semuanya ke telur kayak gini ya tuh. Kalau menurut teman-teman telurnya udah cukup tebal, ini langsung aja kita goreng sampai warnanya kecoklatan ya. Dan jangan lupa sambil dibalik-balik terus. Dan kalau udah kecoklatan kita langsung aja angkat dan tiriskan. Dan ini dia hasilnya setelah aku goreng. Sorry banget aku ngegorengnya sebagian aja, soalnya aku takut nggak habis teman-teman. Dan ini aku siapin saus encer gitu. Jadi ini saus McLewis aku campur sama air dan bon cabe. Kalau teman-teman butuh resepnya nanti aku bakalan buatin part tersendirinya sih. Soalnya kalau langsung dibuatin di sini bakalan kepanjangan videonya. Jadi ini langsung aja aku siram saus encer ala Restar dan kita langsung aja siap cobain. Ini dia sate cilor versi terbaru ala Restar RF. Sebenarnya aku udah pernah buat teman-teman, tapi yang versi pertama itu lebih kenyal. Ini langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang aku sampein, ini tuh ciloknya empuk banget, walaupun dia udah dingin tetap mantul. Buat kalian penasaran jangan lupa dicobain di rumah. Yang udah cobain jangan lupa komen-komen di sini, kasih tahu kita yang di sini gimana rasanya. Thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis.